Materi pokok pembelajaran adalah algoritma dan pemrograman komputer. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu pada 3.6 memahami bahwa sebuah program dapat didekomposisi menjadi subprogram dengan indikator pencapaian kompetensi 361 memahami algoritma dan pemrograman komputer dengan tekun. 362 mengamati prosedur dan fungsi dengan teliti. Kompetensi 4.6 mengimplementasi sebuah program yang memakai atau mengandung subprogram, prosedur, fungsi. Indikator pencapaian kompetensinya 461 mengimplementasikan kegiatan sehari-hari ke dalam bentuk algoritma dengan tekun dan teliti. 462 mengimplementasikan algoritma ke dalam subprogram, prosedur, fungsi dengan teliti dan cermat. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengemukakan algoritma dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk subprogram dengan benar dan percaya diri. Mampu menjelaskan definisi subprogram, prosedur, dan fungsi pada pemrograman dengan benar dan percaya diri. Mampu membandingkan perbedaan prosedur dan fungsi pada pemrograman dengan benar dan percaya diri. Mampu menentukan bentuk umum prosedur dan fungsi dengan benar dan percaya diri. Mampu merancang algoritma dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk subprogram menggunakan flowchart dengan teliti dan percaya diri. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah subprogram, prosedur, dan fungsi dengan kata kunci algoritma, pemrograman, flowchart, pseudocode, subprogram, prosedur, fungsi. Apa itu subprogram? Subprogram adalah sebuah unit program atau modul yang melakukan tugas tertentu. Subprogram ini digabungkan untuk membentuk program yang lebih besar. Contoh seperti gambar di bawah ini. Bagaimana analogi subprogram itu? Adapun analogi paling sederhana di dalam subprogram yaitu perhatikan contoh berikut ini. Contoh masalah yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari tentang subprogram seperti masak mie, makan, dan tidur. Ketika ada seseorang yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan hari ini?" Jawabannya, "Hari ini saya masak mie, makan, dan tidur." Jika ditulis, maka aktivitas hari ini sebagai berikut. Kegiatan hari ini, masak mie, makan, tidur. Jadi, ketika kita menyebutkan kegiatan hari ini, masak mie, makan, dan tidur, artinya kita sudah menyebutkan subprogram kegiatan hari ini. Nama subprogramnya adalah masak mie, makan, dan tidur. Sehingga dapat digambarkan flowchartnya sebagai berikut. Berikut ini adalah gambaran bentuk flowchart kegiatan. Perhatikan flowchart tersebut. Nah, dari kegiatan memiliki subprogram masak mie, makan, dan tidur. Bagaimana bentuk flowchart subprogramnya? Perhatikan pada tampilan berikutnya. Nah, perhatikan. Ini adalah flowchart kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah program, sedangkan masak mie, makan, dan tidur memiliki flowchart masing-masing sebagai subprogram. Kegiatan memasak mie, berikut tampilan flowchartnya. Kegiatan makan, berikut tampilan flowchartnya.
kegiatan tidur. Berikut tampilan flowchartnya. Ini adalah analogi dari subprogram dan program. Dalam subprogram terdapat 3 bagian utama, yaitu prosedur, fungsi, dan rutin. Di sini akan membahas prosedur dan fungsi. Ya. Apa yang dimaksud dengan prosedur dan fungsi? Hal yang pertama akan kita bahas adalah mengenai prosedur. Prosedur merupakan suatu program terpisah dalam bentuk blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur biasanya bersifat suatu aktivitas seperti mencari bilangan prima dari sekumpulan bilangan atau mencari bilangan genap dari sekumpulan bilangan dan sebagainya. Dalam artian, programnya sekumpulan bilangan, prosedurnya bilangan prima, bilangan genap, dan lain-lain. Prosedur biasanya digunakan pada program yang terstruktur karena merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Untuk hal-hal yang sering dilakukan atau dipakai berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam bentuk prosedur dan dapat digunakan atau dipanggil berulang kali jika diperlukan. Membuat kode program lebih mudah dibaca atau dimengerti, terutama programmer lainnya. Dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Nah, ciri-ciri prosedur yang baik hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logical inherent. Maksudnya, sebuah prosedur sebaiknya hanya mempunyai satu fungsi tujuan atau hanya memecahkan sebuah masalah dalam program dan tidak bercampur dengan tujuan lain. Hal tersebut agar prosedur lebih fokus sehingga tujuan dari sebuah prosedur lebih mudah dipahami. Tidak tergantung pada prosedur lain dalam artian independen. Sebuah prosedur sebaiknya bersifat mandiri. Artinya, sebuah prosedur dapat dijalankan dan diuji tanpa menunggu bagian lainnya, prosedur atau fungsi lain, selesai. Selain itu, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Misal, dengan menggunakan variabel lokal. Berukuran kecil. Yang dimaksud ukuran di sini adalah panjang kode program atau panjang algoritma pada sebuah prosedur. Ukuran kecil pada sebuah prosedur agar prosedur lebih mudah dibaca, dipahami, maupun diperbaiki jika terdapat kesalahan pada sebuah prosedur. Berikut bentuk umum prosedur pada semua bahasa pemrograman. Ya. Void nama prosedur, daftar parameter, kode atau badan prosedur. Dibuka dengan kurawal, ditutup dengan kurawal. Contoh prosedur dalam bahasa C++. Ya, ini dari hasil output pembuatan prosedur menghitung lebar persegi panjang. Ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ada deklarasi prosedur. Ya.
pada poin ini, ya, deklarasi prosedur. Kemudian contoh prosedurnya ini untuk lebar dan luas pemanggilannya, ini inputnya, dan ini prosesnya, kemudian ini outputnya, ya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Sama seperti halnya dengan prosedur, namun tetap ada perbedaannya, yaitu fungsi mempunyai pengembalian nilai atau mengembalikan sebuah nilai, memiliki return value dari tipe tertentu, tipe dasar atau tipe bentuk, atau membalikkan nilai. Jadi perbedaannya dengan prosedur itu, di fungsi ada proses pengembalian nilai pada skripnya. Bentuk umum fungsi. Pada bahasa Pascal dikenal beberapa fungsi, misalkan ABS, PRED, SQRT, dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut biasa dikenal dengan built-in function, sedangkan function yang akan dibicarakan di sini adalah fungsi yang kita buat sendiri, berbeda dengan prosedur. Fungsi merupakan modul program yang menghasilkan suatu kuantitas. Secara umum, bentuk header suatu fungsi yaitu sebagai berikut. Ini adalah bentuk umum fungsi menurut bahasa program masing-masing. Hampir sama di semua bahasa pemrograman, ya, tapi dengan sintak yang berbeda-beda. Nah, pada tampilan ini contoh fungsi pada bahasa C++. Nah, fungsi perkalian ini adalah script input, ya. Dari script bahasa C++ ini ada nilai balik, yaitu return A. A itu perkalian A, B, dan C dari hasil proses input A, B, C, hasil nilainya, kemudian dibalik. Nah, kemudian output akan memanggil dari proses pembalikan nilainya. Nah, berikut hasil outputnya. Ketika masuk A, nilai B, nilai C, maka proses hasil baliknya, perkalian antara A, B, dan C menghasilkan nilai 125. Ini adalah contoh fungsi perkalian. Apa perbedaan prosedur dan fungsi? Perbedaan prosedur dan fungsi, pertama, pada fungsi, tipe data nilai yang dikirim balik atau return value terdapat pada nama fungsi. Sedangkan prosedur tidak memiliki return value, misalnya return luas. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya, atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenalan variabel yang lainnya. Misal, luas 1 sama dengan contoh fungsi panjang. Pada prosedur, nama prosedur tidak digunakan langsung, tidak seperti pada nama fungsi yang bisa langsung digunakan dari sebuah prosedur. Adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi dan prosedur pada bahasa C dan C++, hanya dibedakan dari return value atau nilai balik. Jika suatu subprogram tersebut memiliki nilai balik, maka subprogram tersebut disebut fungsi.
Namun, jika tidak mempunyai nilai balik, maka subprogram tersebut disebut prosedur. Mengapa fungsi dan prosedur selalu digunakan? Pertama, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi atau prosedur yang bersangkutan saja dan tak perlu di seluruh program. Memodifikasi program dapat dilakukan pada suatu fungsi atau prosedur tertentu saja tanpa mengganggu program keseluruhan fungsi atau prosedur lain. Memecahkan program yang rumit dan besar menjadi program-program yang lebih sederhana atau kecil sehingga program lebih mudah dibaca dan mudah dipahami. Dengan memecah program menjadi sub-program yang lebih kecil, program dapat dikerjakan oleh beberapa orang dengan pembagian beberapa subprogram fungsi prosedur untuk tiap orangnya sehingga program cepat selesai dengan koordinasi yang mudah. Untuk aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali, sering dilakukan berulang-ulang. Fungsi dan prosedur dapat digunakan untuk menghindari penulisan program yang sama yang ditulis secara berulang-ulang. Yang terakhir, mempermudah dokumentasi. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu ke pembelajaran selanjutnya.